Jadi sebenarnya utang, kalau kita bicara utang, insya Allah utang itu tidak haram. Ya, oke. Tapi ada embel-embelnya itu yang bikin haram. Untuk bisa ngelunasi utang tuh jalannya mana aja? Nah itu, jadi tidak ada surat di Al-Quran yang dalam kondisi emergensi boleh ngambil riba. Paling gitu. besar itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah itu ya. Betul. Cinta dunia dan takut mati gitu. Untuk bisa cinta dunia tuh ya memang harus hidup. Oh iya betul. Iya kan, betul, ya? betul. Makanya pas kan kalau ada orang yang dia itu kemudian sudahlah cinta dunia, dia juga takut mati, ya itu memang benar-benar dunia banget. Alhamdulillah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kawan-kawan sepemikiran, jumpa lagi di channel Sepemikiran. Nih, di setiap pemikiran ada cerita. Hari ini kita coba ngobrol-ngobrol lagi, mencoba menggali berbagai macam tema lagi yang kita harapkan bisa menjadi manfaat ya, dan bisa menjadi kebarokahan bagi kita semua. Dan seperti biasa, teman bicara saya, kawan sepemikiran saya, ada Haji Wawan di sebelah saya. Gimana kabarnya Haji Wawan? Alhamdulillah khair. Gitu betul nggak? Khair apa khair? Khair. Khair, masya Allah. Ya. Baik, ada satu hal yang menarik sebenarnya yang pengen saya tanya Ji. Karena saya belum pernah belum pernah merasakan. Mulai belagu dia. Iya, belum pernah merasakan. Gila pasti gua. Saya belum pernah merasakan apa itu. Jadi gini, kalau bicara masalah perbedaan paling signifikan antara Haji Wawan dengan saya itu adalah Haji Wawan pernah ngambil utang besar, saya janganlah, kan gitu ya, terutama utang riba. Nah, pertanyaannya begini Ci, apa sih yang paling menurut Haji Wawan ya yang sudah bebas dari utang dan riba? Ya, alhamdulillah. Apa sih hal yang paling susahnya luar biasa dalam proses menyelesaikan problem ini? Susahnya paling ya, yang paling berat. Enggak, sebenarnya nikmat kok kita. Pas waktu berutang kita bisa bayar cicilan tiap bulan baik-baik aja. Tapi bebas utangnya kan enggak semua orang tuh yang siap kan. Gimana tuh? Iya, jadi apa namanya? Jadi temanya dibahas riba nih. Ya, bahas pengalaman mengupas saya nih ceritanya nih. Boleh, kan pengen tahu saya. Mungkin kawan-kawan sepemikiran juga pengen tahu. Iya, mentang-mentang dia nggak pernah ngutang riba, jadi dia nggak ngerasain gejolaknya. Jadi dia harus ngerasain sebenarnya. Nggak boleh. Jadi gini, Dad, apa namanya? Sebenarnya paling penting itu adalah mindset kita ya, yang harus dibenahi ya. Apa tuh? Jadi awalnya kita akan berpikir bahwa setiap segala sesuatu yang kita lakukan, usaha atau apapun dalam hal jual beli atau dalam ingin sesuatu, kan kadang-kadang kita belum mampu ya. Belum mampu secara finansial, akhirnya kita mengambil jalan pintas, yaitu dengan pinjam atau nyicil beli sesuatu dengan cara cicil kredit seperti itu, yang mana di situ ada ribanya seperti itu. Jadi sebenarnya utang, kalau kita bicara utang, insya Allah utang itu tidak haram. Tapi ada embel-embelnya itu yang bikin haram. Embel-embel gimana maksudnya? Ya misalnya utang beli sepeda motor 10 juta gitu. Karena dia berhutang, jadi dia bayarnya nyicil selama berapa tahun. Nah, nyicil itu ada perkembangan bunganya. Ya, totalnya lebih dari 10 juta biasanya. Betul, menjadi 15 juta selama 4 tahun atau 5 tahun seperti itu. Nah, 5 jutanya itu yang kelebihannya itu yang ada nilai ribanya, itu yang nggak boleh gitu sebenarnya. Nah, dulu kan kita wira swasta, memang modal kerjanya dari bank. Oh, berarti bukan modal sendiri dong? Selain kalau modal sendiri, modal dengkul gitu. Itu dengkul kalau dijual berapa ya? Itu jadi kita modal bank. Nah, modal bank itu yang ada bunganya gitu. Nah, kadang-kadang kita kan berpikir, kalau orang-orang zaman dulu atau orang zaman sekarang pun masih berpikiran seperti itu. Jadi kalau kita mau kerja nggak modal, terus nggak pinjam, gimana caranya? Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin, seolah-olah seperti itu jadinya. Nah, gimana caranya? Nggak mungkin. Ada orang yang mau minjemin nggak ada bunganya, gitu. Jadi akhirnya saya dulu ya minjem bank. Nah, itu ada nilai ribanya, ada dosanya. Gitu, kira-kira. Terus yang paling susah tadi, yang paling susah untuk
lepas dari riba itu apa sih? Hutang riba tuh? Ketika kita merasa bahwa riba itu nggak dosa. Oke. Ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar. Maksudnya begini. Oh, berarti waktu itu ya, Haji Wawan merasa bahwa yang panjenengan lakukan itu sesuatu yang benar berarti. Benar. Berhutang riba itu. Benar. Atas dasar apa? Atas dasar begini. Saya pinjam uang di bank. Legalitasnya jelas. Diakui oleh pemerintah. Bukan apa under table, bukan. Disaksikan oleh notaris, disaksikan oleh badan-badan hukum yang sah. Secara hukum clear. Secara hukum clear. Dan bank itu berdiri ada izinnya. Oh ya, seperti itu, bukan bank ilegal. Terus yang kedua, setelah kami meminjam uang itu, kami gunakan untuk usaha yang halal. Iya, usaha yang halal yaitu kontraktor. Selain habis dari kontraktor, kita gunakan modal itu kita lanjutkan dengan showroom mobil, jual beli. Boleh juga. Boleh juga. Mobil kan nggak haram. Mobil nggak haram, jual beli kan, akadnya jual beli itu. Cuma ada kredit seperti itu. Bukan yang saya maksud di sini adalah modal bank itu tidak kami gunakan untuk buka panti pijat esek-esek misalnya, sesuatu yang haram-haram, diskotik gitu seperti itu, atau kafe yang menjual minumannya haram seperti itu, tidak untuk itu gitu. Untuk ini ya, untuk sesuatu yang halal boleh gitu. Iya, seperti itu. Itu yang membuat diri kita bahwa kita nggak dosa kok gitu. Usaha kita juga halal, izinnya juga jelas. Berarti di titik itu Haji Wawan punya apa ya? Punya pagar begitu ya? Maksudnya punya pemikiran begitu tuh. Iya, seperti itu. Terus kok bisa meninggalkan pemikiran itu? Titik ininya di mana ya? Titik berubahnya itu di mana? Ada dua, Tat. Jadi gini. Kan udah lama tuh meyakini. Bertahun-tahun. Iya kan, bertahun-tahun. Apalagi kan kadang-kadang orang bilang kita kan baik hati nih, kita nih membantu perbankan untuk membayar. Lagi saya nih nasabah prioritas. Prioritas lagi. Iya, bukan berarti prioritasnya, mohon maaf, bukan naruh uang banyak, bukan ya. Kita prioritasnya adalah kita nggak pernah nunggak. Oh iya betul. Tiap bulan cicilan kita on time. Iya, lancar lah ya. Lancar gitu. Bahkan bank itu setiap tahun atau setiap berapa saya nggak lupa ya. Pak mau tambah kredit lagi. Iya, top up ya. Top up. Apa lu? Ayo saking banyak yang bergaul sama orang-orang kayak jenengan. Terus gimana jadinya? Jadi makanya tadi saya bilang ada dua. Mau sadar sendiri atau mau disadarkan oleh, sebenarnya dua-dua disadarkan oleh Allah gitu ya kan. Yang pertama mau sadar sendiri, artinya bener insaf duluan, atau mau diinsapin sama Allah gitu loh. Diinsapin maksudnya ini nggak bandel nih, nggak insaf ya udah tak kasih cobaan deh. Gitu. Atau mau kayak gitu. Pilihannya itu dua gitu. Dan ketika saya itu kayaknya saya yang nomor 2. Oh ya? Iya. Karena apa ya? Berarti nggak sadar-sadar. Nggak sadar-sadar. Karena apa? Selama kita berhutang, ya mohon maaf, ibadah kita jalan. Habis itu terus ya sedekah jalan seperti itu. Pokoknya apa yang diajarkan oleh agama itu kita lakukan. Iya, sampai mengikuti undangan dari Allah, kita hadiri haji umroh kita datang gitu kan. Habis itu semua yang kita lakukan. Jadi kan tidak ada kemaksiatan yang kita lakukan gitu loh. Dan saya berpikir pada saat itu adalah ya sudah, ya bukannya tidak ada dosa ya, artinya tidak ada dosa besar gitu loh. Nggak sirik. Nggak sirik ya, nggak murtad, nggak zina, betul. Nggak minum khamar juga. Betul. Nah itu jadi udah lurus lah kira-kira seperti itu. Nah ternyata Allah punya rencana lain. Ya alhamdulillah, syukuran. Kalau nggak begitu nggak sadar. Ya, betul. Diapain sama Allah? Jadi dibikin rugi usahanya. Oh gitu. Jadi setiap akhir tahun kan kita pembukuan tuh tadi. Ya ini mulai terasa ketika saya berubah dari kontraktor menjadi showroom mobil. Nah showroom mobil itu ternyata modalnya modal bank, udah gitu jualan mobilnya pakai kredit. Oh iya betul. Jadi double dosanya. Iya. Yang pernah saya waktu itu traktir makan jenengan itu. Waduh. Itu dari kacau juga. Itu ikut dosa nggak itu? Enggak ya. Kapan hari itu ya? Zaman dulu pas waktu masih baru-baru. Oh yang sama ini habis saya dari Makassar itu ya? Iya dulu. Iya yang pertama kali kita ketemu itu. Iya itu masih perjuangan itu cerita. Oh itu masih perjuangan ya, belum beres ya berarti. Oke. Nah jadi kami mana tadi?
tiap akhir tutup tahun yang namanya usaha kan bikin pembukuan. Ya, rugi apa untung nih. Yes, betul seperti itu. Padahal setiap di bulan Januari sampai bulan November itu kita merasa untung, omset kita bagus. Tiap bulan itu kita pada saat antara showroom sama kontraktor itu nggak jauh beda. Omset kita tahunan tuh sekitar 15-an lah, 12-15 itu nggak ada bedanya gitu. Nah, tapi ketika di akhir tahun di audit, kok rugi minus 100, minus 200, bahkan kita pernah minus sampai 300, seperti itu. Nah, karena pada saat itu saya masih berpikir masih bisa bayar bulanan. Bang, jadi saya berpikir masih bisa bertahan dan diputar sehat lagi lah, gitu ya. Seperti itu. Ternyata alhamdulillah saya ngerasa kayak ada yang nggak beres nih, ada yang nggak bener. Habis itu saya nonton di medsos itu salah satu dari pejuang anti riba juga. Utang 4 miliar lunas, utang 5 miliar lunas. Oh, ini pas nih nilai nominalnya nih gitu kan. Ya. Kok bisa lunas mbahmu gitu kan. Akhirnya terus saya ikutin dan sampailah di titik itu di tahun 2018 akhirnya kita menemukan komunitas itu, komunitas MTR, masyarakat tanpa riba. Alhamdulillah di sana ketemu penghutang semua. Oh iya. Kecuali saya. Iya. Nyebelin. Iya kan? Gitu. Ketemu ya. Iya, di sana. Sebenarnya yang paling kalau boleh dikategorisasi untuk bisa ngelunasi utang tuh jalannya mana aja sih? Untuk bisa melunasi utang. Sekarang begini deh, misalnya jenengan punya utang. Jangan. Misalnya, misalnya nih contoh. Mau ngelunasin kan, jenengan punya aset nih gelas, ada uang tunai tapi nggak cukup, ada gelas ini, pingin cepet-cepet ngelunasin utang. Simpel aja pertanyaannya gimana Tat? Apa ini uangnya diolah jenengan kerja 24 jam nggak pulang-pulang sampai bisa nilainya sama atau atau jual aset atau bagaimana? Ya, yang mana yang lebih cepat. Tapi kalau begitu pertanyaan kan begini dulu sih, kenapa harus segera lunas utang? Ya kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Ya emang kenapa? Loh, emang kenapa ntar kalau mati bawa utang gimana? Apa masalahnya? Loh, apa masalah? Ini nggak pernah nganterin temannya ke kuburan ini rupanya. Oh ya, kalau di kuburan kan memang sering ya. Kalau ada orang meninggal tuh, kalau ada hutang, kalau ini silahkan. Lah, itu ahli warisnya ngomongnya apa tuh setelah sahabat selesai. Kita dikubur, itu semua terus ahli warisnya ngomongnya apa? Ya kalau ada tanggungan, kalau ada utang. Nah, iya kan kalau ada tanggungan, ada utang piutang dengan dengan almarhum itu bisa menyelesaikan dengan ahli waris. Kan dia tidak menyampaikan untuk istri kedua, ketiga jangan ribut gitu ya, karena semua akan ada pembagian yang rata, enggak kan? Dia bilangnya utang. Gitu loh. Selalu itu loh gitu. Dan ntar kalau misalnya habis podcast ini jenengan duluan saya belakangan. Mau gitu ya. Iya. Siapa yang tahu kan? Iya, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Makanya itulah tujuannya kita menyegerakan bayar utang. Tapi banyak loh yang nggak menyegerakan. Banyak banget. Nggak menyegerakan itu. Banyak, sangat banyak. Mungkin komposisinya malah lebih banyak itu daripada yang menyegerakan. Kalau jenengan pernah interaksi dengan orang-orang kayak begitu, itu yang panjenengan tangkap orang-orang seperti itu kenapa sih gitu? Apa ya? Terkesan melambat-lambatkan mungkin? Mungkin begini ya, mungkin konyolnya begini. Dia ngerasa dirinya masih sehat kali ya. Memang pada saat itu kan dia sehat. Pada saat itu saya juga ngerasa sehat. Tapi kan kalau Allah udah berkehendak kan, bagaimana? Kan kita nggak bisa melawan takdir. Kan gitu. Jadi dia merasa sehat, dia masih bisa, dia ngerasa masih cukup waktu untuk mengumpulkan uangnya. Yang tadi saya bilang misalnya punya modal sedikit, ini aja diolah dulu deh gitu. Diolah dulu sampai berkembang sampai cukup sehingga bisa pakai bayar utang. Gitu. Kalau saya terus terang aja gitu, apa yang ada di depan saya uangin. Jual aset maksudnya. Iya, jual. Tapi kan kita kan nggak sayang, Ji. Kita kan begini, kita namanya pada saat kita ngutang kan kita nilai aset kita sama nilai utang kita kan, aset kita masih tinggi. Lebih banyak. Betul. Jadi kalaupun kita menjual aset masih ada sisa lah gitu yang kita bisa pakai untuk berlindung, untuk makan, apa segala macam. Nggak habis-habisan gitu. Ataupun bisa kalau habis-habisan, bahkan mungkin lebih banyak utangnya daripada asetnya, ya tetap kembali kepada Allah. Di posisi saya pun, kalau misal Allah nggak berkehendak pun bisa juga habis, sama aja. Tapi kalau berani, maksudnya, kenapa? Itu kan harta yang sudah dibangun sedemikian lama ya.
punya ini, punya itu, begitu kan. Kemudian ketika harus lunas hutang itu habis, kembali ke titik nol, mungkin minus bahkan ya kalau misalnya tadi asetnya tidak lebih besar daripada hutangnya kan. Betul. Kekuatan macam apa ya yang ada di dalam diri itu sehingga berani gitu mengambil langkah begitu? Gini aja deh, Tat. Amer, alkohol, antum dikasih minum mau nggak? Nggak mau. Setetes aja deh. Nggak mau juga. Nggak mau juga. Haram soalnya. Haram kan, sudah jelas-jelas haram. Tapi di dunia medis alkohol bisa dipakai. Oke, beberapa untuk pengobatan. Beberapa untuk pengobatan. Nah, terus babi, ya itu diharamkan kan? Haram mutlak. Mutlak, kecuali di hutan. Nggak ada pilihan lain. Ketika kita antara hidup dan mati. Hidup dan mati. Tapi kalau misalnya pas kita tinggal berdua gini, Tat, kanibal boleh nggak? Jadi tidak ada pilihan lain, akhirnya babi dimakan. Tapi begitu lagi makan babi ada ayam lewat gitu, babi harus kita lepas apa kita habisin dulu, Tat? Lepas dong. Lagi tanggung ya, Tat? Jadi yang babinya tadinya haram dengan kondisi tertentu boleh dimakan, bukan bisa menjadi haram ya, bukan menjadi halal. Ya, tapi diberikan keringanan. Grade-nya tetap grade haram. Tetap, tidak berubah. Riba, ada pengecualian apa enggak? Enggak ada. Tetap haram maksudnya. Tetap haram. Apapun kondisi. Apapun kondisi. Sedikit atau banyak. Tetap haram. Walaupun kita udah nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, tidak ada. Ya antum ya Ustadznya nanti jelaskan lah. Apa namanya yang saya ketahui pada saat saya mulai hijrah itu, jadi tidak ada surat di Al-Quran yang dalam kondisi emergensi boleh ngambil riba gitu. Oh gitu. Nggak berarti seperti kayak babi tadi nggak ada pilihan lain gitu, cuman babi doang yang nongol depan kita boleh dimakan gitu. Berarti maksudnya cara kerjanya itu nggak seperti babi tadi. Yes. Gitu ya. Kalau riba ya kita sesulit apapun ya bukan kemudian ngambil riba gitu ya. Grade-nya tetap haram. Tetap haram. Nggak ada keringanan untuk mengambil riba dengan alasan pengen beli motor. Itu masih enak ya. Mungkin buat makan gitu kali ya. Buat makan, ya oke lah. Kalau kondisi mendesak kan kira-kira buat makan nih, urusan perut nih gitu. Tetap nggak boleh ternyata. Gitu. Kalau hutang aja boleh. Hutang boleh. Hutang aja. Iya. Jangan ada ribanya gitu ya. Betul, seperti itu. Jadi itu yang menguatkan saya bahwa no excuse sudah untuk masalah riba. Jadi harus disegerakan. Gitu. Nah, disegerakannya itu saya nggak tanggung-tanggung. Apa yang ada udahlah diberesin aja, selesai dah gitu. Berarti kalau John lihat beberapa orang-orang yang mungkin dia punya aset yang besar, lebih besar daripada apa namanya nilai hutangnya, tapi tidak mau atau sulit melepasnya. Itu berarti masih cinta harta gitu. Oh iya, menurut saya sih begitu, simpel aja, udah cepet aja. Apalagi misalnya dia penawarannya kurang tinggi gitu ya. Misalnya dulu belinya harga 2 juta gitu ya. Iya. Padahal aset itu udah dimiliki dia 10 tahun. 10 tahun. Sekarang udah nilai asetnya jadi 8 juta. 8 juta. Secara matematika kan udah untung tuh 6 juta. Jauh untung. Tapi pasarannya memang 10 juta. Iya. Jadi misalnya pasaran 10 juta, sudah ditawar berapa? Udah ditawar 7 juta lah misalnya gitu, 7 juta. Berarti kan udah ada nilai keuntungannya. Udah. Enggak, nanti aja lah, tunggu dulu 9 juta lah jual gitu. Nah itu saya nggak tahu dah. Itu apalagi yang ada di pikirannya, dia nungguin apa gitu. Nungguin mati. mati. Nanti lagi yang ahli warisnya menyampaikan itu. Iya, yang ada punya hutang itu, nanti orang banknya datang. Ini punya hutang. Nggak enak banget. Nggak enak banget gitu. Jadi apa ya? Memang mungkin problem paling besar itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah itu ya. Betul. Cinta dunia dan takut mati gitu. Ya kan? Cinta dunia takut mati ya. Kan gitu kan. Bahwa umat itu kan kata Rasulullah itu kan di akhir zaman ini kan seperti buih di lautan itu kan. Buih di lautan, ya, terombang-ambing kemana-mana. Kemudian para sahabat kan nanya, apakah jumlah kita sedikit? Enggak, kata Rasul, jumlah kita banyak sebenarnya. Cuman yang menjadi problem kita itu terkena penyakit wahan. Wahan itu apa ya? 2 kan, cinta dunia dan takut mati. Dan itu pas kan pasangannya. Maksudnya untuk bisa cinta dunia itu ya memang harus hidup.
Oh iya betul, Iya kan, betul, ya? betul. Makanya pas kan kalau ada orang yang dia itu kemudian sudahlah cinta dunia, dia juga takut mati, ya itu memang benar-benar dunia banget kan begitu. Oh iya betul, betul. Gitu. Dia nggak mau mati karena ada hartanya yang masih Ada di dunia. hartanya gitu. Kayak mungkin masalah itu ya yang kebanyakan terjadi di tengah-tengah kita kali ya. Kayaknya iya, Tat. Terlalu cinta dengan dunia. Dunia, iya, kayaknya iya, Tat. Tapi apa sih yang dirasakan terakhir nih ya? Apa sih yang dirasakan? Daripada penasaran, Tat, lanjutkan kredit lah, Tat. Enggak lah, nanti dosanya double saya. Tapi gini, saya pengen tanya begini, apa yang dirasakan setelah, kalau saya nggak bicara hutangnya lunas ya, tapi setelah aset-aset itu udah nggak ada? Begini tadi ya. Kan dari seorang terpandang, maksudnya seorang pengusaha yang bisa dilihat lah paling nggak gitu kan? Iya gede karena. Iya, usaha besar, asetnya banyak, kemudian tiba-tiba nggak ada lagi asetnya. Gimana? Pertama begini, kita berbicara pada diri saya sendiri ya. Iya. Ketika aset itu kita jual, kita masih ada aset lagi. Ya, tapi kan nggak sebanyak sebelumnya, Ci. Iya nggak masalah. Yang penting kita nggak kehujanan, nggak kepanasan. Udah itu aja simpel. Lah, per hari ini aja, Tat. Saya punya mobil itu mobil sewa. Oh, nggak ada punya mobil berarti. Mobil saya rental. Mobil sewa ya? Iya rental, sewa seperti itu. Gitu loh. Jadi apa namanya? Ya sebenarnya begini. Kalau misalnya ya itu tadi yang tadi jenengan bilang, kalau cinta dunia sama takut mati, ya dia akan kepikiran terus. Gitu loh. Padahal sekarang kalau misalnya saya jadi berpikir begini. Jadi aset kan berkurang, tidak hilang. Iya. Kalau hilang itu berarti sudah loss semuanya. Ya, tapi ini hanya berkurang kok, masih ada lagi. Kalau hilang semua, Ji, andai kan hilang semua nih, Ji. Andai kan hilang semua, ya sudah, Tat. Mau gimana lagi sekarang? Memang kalau orang bilang kan, ya lu mah gampang ngomongnya ya sudah gitu kan. Ya sekarang daripada punya aset tapi punya utang. Dan berarti ibadah yang kita lakukan selama ini, pergi jauh-jauh ke haji, umroh seperti itu, nggak percaya sama Allah berarti. Maksudnya? Maksudnya begini, jadi ketika kita tidak punya aset, seperti tadi jenengan bilang, tidak punya aset, loss gitu, nol. Tapi tidak punya hutang loh ya. Artinya aset itu terjual semua untuk bayar hutang, gitu. Terus kita ketakutan nih, arahnya kan ke sana nih. Ya pasti dong. Ya ketakutan, nggak punya apa-apa. Namanya manusia, Haji. Iya, nggak punya apa-apa. Terus kita kan masih punya Allah. Yang saya maksud itu artinya apa? Inilah waktunya, bukan waktunya memang dari lahir sampai mati kita harus bergantung kepada Allah. Nggak apa-apa kok kita gantungin kepada Allah tuh nggak apa-apa. Bukan kepada aset gitu. Bukan kepada aset gitu. Dan Allah malah senang kalau kita menggantungkan hidup kita pada Allah. Nggak menggantungkan pada pohon beringin dan pada aset yang lain-lain segala macam. Berarti kesimpulannya adalah orang-orang yang memang tidak mudah ya. Ini antara teori dengan prakteknya tidak mudah. Tapi bisa. Insya Allah harus bisa. Karena kita punya keimanan pada Allah. Berarti kan kalau orang-orang yang sulit lunas karena bukan sulit lunas ya, tidak mau lunas kali ya. Tidak mau lunas ya, tapi udah kasar sekali itu, udah tidak mau lunas ya gitu. Karena masalah kepercayaan tadi ya. Iya, saya kira begitu, betul. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Haji Wawan. Kawan-kawan pemikiran, itu kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Ya, jadi ternyata penyakit yang paling berbahaya itu adalah cinta dunia dan takut mati tadi ya. Dan itu adalah salah satu bentuk bermasalahnya keyakinan kita kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Haji Wawan. Semoga barokah dan bermanfaat untuk kawan-kawan pemikiran semua. Kita jumpa lagi di obrolan-obrolan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.